Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini agak lucu begitu ya, agak lucu. Awalnya sih garang sih sebenarnya, ya. Tidak lain dan tidak bukan apa yang kemudian disampaikan oleh YouTuber Nusantara yang awalnya garang kritik Roy Suryo itu sangat luar biasa begitu. Tapi sekarang kok lemes ya? Setelah YouTuber Nusantara ini diperiksa, kabarnya satu persatu akan diperiksa begitu kan ya. Nampaknya Agrifanani ini mulai agak cemas dari raut wajahnya begitu kan. Ada apa? Ya, logika dari Adi Dermawan ini nyongsep begitu. Kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Ya, karena dari emosi, dari tekstur tubuhnya itu sudah panik. Dari tekstur tubuhnya, raut wajah dari Agrifanani ini begitu kan. Ya, nampaknya sudah muka-muka melas begitu kan. Ya, mau nangis, ya, takut ke wartawan misalnya begitu kan. Tapi menurut saya, ya, ini kan YouTuber Nusantara ini kabarnya mau diperiksa satu persatu begitu terhadap laporan dari Roy Suryo kalau nggak salah begitu kan, ya. Saya melihat bahwa kok tidak segarang membuat konten gitu. Coba kita tonton ya, coba kita tonton. Ini apalagi logika Dermawan begitu, Adi Dermawan. Nampaknya nyongsep begitu kan. Ya, coba kita lihat seperti ini. Tapi saat ini kita menjadi kuasa hukum YouTuber Nusantara. Ya, YouTuber Nusantara untuk mengcounter ini. Jadi narasi-narasi yang saya anggap narasi-narasi bohong. Bohong. Nah, narasi bohong ya, karena sedikit-sedikit dia bilang bohong. Nah, saat ini kami bilang bohong. Nah, Roy Suryo bohong. Nah, gitu. Jadi sedikit-sedikit kata bohong terus itu juga adalah satu bukti counter bahwa apa yang disampaikan teman-teman, bahwa bagaimana entertainer terhadap podcast, kemudian yang mana yang dikatakan tindak pidana itu harus detail, ya. Nah, jadi kita hadapi semua pelaporan yang memang saat ini saya sampaikan ini pertama kalinya saya sampaikan bahwa semua laporan yang telah dilaporkan baik itu YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain, baik itu relawan, itu berjalan sesuai dengan arah pemeriksaan dan kami kooperatif. Kan? Sudah tahu kan? Mukanya agak melas, tekstur tubuhnya sudah panik begitu kan, ya. Apa yang disampaikan Adi Dermawan ini nampaknya nggak nyambung gitu. Saking paniknya begitu kan, ya, saking paniknya. Ya, saya nonton begitu kan, ya, dari awal dan sampai belakang. Substansinya masih belum kena begitu. Paniknya luar biasa begitu. Saya kira ya seperti Agrifanani kan vokal sekali begitu mengkritik Roy Suryo macam-macam begitu kan ya. Dan bahkan membela seorang Jokowi dan sekarang lemes ya ketika diperiksa oleh oleh penyidik begitu kan, oleh kepolisian begitu. Nah, saya kira apalagi logika Adi Dermawan tidak sampai kepada substansi yang kita dapat. Aduh, satu persatu sudah mau diperiksa begitu kan. Artinya apa? Artinya sudah terperangkap dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo. Ngeri kan akhirnya begitu. Nah, saya memandang bahwa dengan adanya seperti ini bisa diambil pelajaran bahwa ya, kalau sudah masuk ke pemeriksaan, biasanya tanda-tanda begitu. Kita tunggu saja apakah jadi tersangka atau tidak begitu. Karena ini kan masih nunggu satu persatu klarifikasi sana sini begitu kan ya terhadap satu soal undang-undang ITE begitu. Pada akhirnya mundur begitu kan. Jadi Agrifanani ini kan sebagai ketua umum YouTuber Nusantara begitu diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Nah, kalau sudah diperiksa ini kan pada akhirnya kan satu persatu akan diperiksa juga siapapun begitu kan yang kemudian dilaporkan oleh Roy Suryo dan sebagainya. Saya melihat bahwa nampaknya Adi Dermawan ini sejak awal sudah mulai Adi Dermawan ini sudah mulai agak panik begitu kan. Ya, coba kita tonton ya. Ya, kami kooperatif. Kami tidak ada mengatakan kami nggak mau menjawab, kami nggak mau. Oh, nggak begitu. Bahwa kami betul-betul mempertimbangkan setiap jawaban, mengcounter setiap pertanyaan dari penyidik yang walaupun ini bersih tegang banget ya. Nah, ini sudah diakui begitu, bersih tegang banget itu.
Sudah diakui bersih tegang banget ini ya. Ya, nampaknya kan dari tekstur tubuhnya kan sudah panik. Ada nuansa-nuansa kegelisahan besar. Dari psikologis dari Agrifanani begitu kan sudah mulai lesu begitu kan. Tidak segarang membuat konten-konten yang kemudian dia mengkritik terhadap Roy Suryo. Jadi saya kira dengan adanya pemeriksaan seperti ini begitu kan diminta keterangan. Kalau memang penegakan hukum yang ada sesuai dengan aturan yang ada, apabila seseorang itu melanggar undang-undang ITE, maka harus diperiksa juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini kan sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. YouTuber Nusantara ini kan sering ya membela seorang Jokowi. Wah keras ya membela seorang Jokowi dan sebagainya. Bahkan ya sama intonasi dan action-actionnya begitu kan ya. Roy Suryo ya dikatakan Roy Panci begitu. Terus kemudian kritik-kritik yang tidak sejalan dengan YouTuber Nusantara begitu kan ya. Apalagi getol membela seorang Jokowi begitu kan. Ya mati-matian di situ begitu. Nah, sekarang kita lihat saja begitu. Ini kan terjebak dengan pola-pola permainan Roy Suryo. Roy Suryo dengan santainya, ya, Roy Suryo dengan argumentasinya mengatakan bohong karena dia sudah tahu pakar alurnya begitu. Dibandingkan dengan orang yang hanya membuat konten dan membaca narasi-narasi itu. Nah, saya kira Adi Dermawan ini kan hanya bentak-bentak sana sini begitu. Dan pada akhirnya dia mulai pelan-pelan mengakui begitu. Ngeri Mas, coba kita tonton ya, tonton. Laporannya ya kita hadapi dengan tentunya mengcounter dengan alat bukti. Nah sekarang bisa saya serahkan sama terperiksa saat ini statusnya. Beliau adalah Pak Agrifanani. Saya Agrifanani dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Sekian banyak salah satu dari sekian banyak 7 orang yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Saya kira juga laporannya itu tidak berlanjut, nyatanya berlanjut. Tapi apapun itu melalui kuasa hukum kami dari Peradi Bersatu, banyak hal yang hari ini itu sekitar 60 pertanyaan. Ya lumayan dari jam 10 sampai sekarang baru selesai. Tapi alhamdulillah kita bisa jawab semuanya. Bedanya adalah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai penyerang pada saat terperiksa atau terlapor atau tersangka. Nah, posisi kami ini adalah sebagai orang yang memang diserang dan defend. Nah, kan? Kok seperti ini omongannya begitu, ya? Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Kalau menurut saya, di depan publik itu sampaikan secara substansinya. Bukan seolah-olah karena Roy Suryo yang menyerang. Karena Roy Suryo yang melaporkan, bukan soal itu. Ya, tapi substansi. Tapi saya kira dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari apa yang kemudian disampaikan oleh Agrifanani ini nampaknya sudah mulai agak panik begitu kan ya. Agak panik begitu dengan situasi dan kondisinya. Saya kira dengan adanya pemeriksaan seperti ini begitu kan ya tidak perlu mengkambing hitamkan orang. Tidak perlu di situ begitu. Kenapa? Justru kalau berbicara substansi misalnya apa undang-undang yang kemudian tidak bisa menjerat Agrifanani misalnya begitu kan ya. Apa yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang seputar apa dan sebagainya. Ini kan pasti kalau ada 7 orang kan pasti nanti akan berbeda jawabannya itu. Nah, saya kira bahwa jawaban-jawaban seperti ini kan justru tidak ada pilihan lagi selain kata menyerang begitu. Coba kita tonton ya. Dalam kerangka defend kemudian apakah nanti akan berlanjut seperti apa ya, tapi apapun kita akan jalani. Hari ini tuh benar-benar kita defend. Artinya apa? Defend itu kita hanya menjelaskan apa yang dituduhkan Roy Suryo dalam laporannya. Termasuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bang Ade, kata-kata yang sebenarnya itu spontan, tapi kemudian kalau itu dipertimbangkan membuat pencemaran nama baik, ya nanti tentu ada di proses peradilan. Tapi apapun, kita komitmen dan konsisten untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Dan kepada teman-teman yang lain, ini nanti akan berlanjut, 7 orang lainnya akan diperiksa lanjutan setelah saya. Terima kasih, itu aja. Nah, kalau seperti ini kan enak begitu kan. Ya, penyampaiannya itu ya apa yang tidak bulat dengan apa yang disampaikan oleh Adi Darmawan.
Iya, kenapa? Karena apa yang disampaikan Agrifanani begitu kan ya, sudah jelas begitu kan ya. Soal pemeriksaan apakah ini ada kaitannya dengan undang-undang TE terus kemudian dengan spontanitas ya. Saya kira lebih jeli begitu kan. Lebih lebih apa diterima substansinya dibandingkan dengan Adi Dermawan. Kalau Adi Dermawan ngomong, saya jujur gak paham belas sama sekali begitu. Ya, jadi saya nggak tahu begitu kan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya dengan adanya Agrifanani ini sebagai Ketua Umum Nusantara ini bertanggung jawab penuh terhadap YouTuber Nusantara yang lainnya begitu. Kenapa? Karena yang diambil itu ya seperti video-video Agrifanani kadang diambil orang begitu kan, dicomot orang begitu kan, hanya diganti thumbnail dan sebagainya. Itu harus bertanggung jawab juga begitu kan. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini, maka laporan dari Roy Suryo ini bukan kaleng-kaleng begitu berarti ternyata. Apakah ini akan ada laporan balik? Sering Roy Suryo dilaporkan, tapi kan pada hakikatnya apakah laporan itu benar-benar sesuai dengan bukti yang ada atau tidak begitu. Nah, justru apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Dermawan ini nampaknya dianggap kebingungan. Nah, kenapa Bang? Ya, karena bicaranya seperti itu, tidak santai dengan apa yang dilakukan oleh Agrifanani. Nah, makanya kalau ngomong itu ya mau gimana lagi begitu kan ya. Itu kan sebuah karakter begitu. Coba kita tonton ya. Sifatnya maraton. Ya, maratonnya itu kenapa saya bilang maraton? Dimulai dari 4 terlapor dari kemarin sampai sekarang. Nah, sekarang ini Ketua Umum YouTuber Nusantara yang kita tahu bersama-sama bahwa pendukung garis keras dari Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Kita ketahui bersama bahwa tahan henti. Nah, itu kan pendukung keras. Ya, berbicara soal pendukung keras begitu. Nah, boleh-boleh aja, silakan, gak ada masalah begitu kan. Ya, pendukung keras dan sebagainya. Tapi orang-orang akan pasti membicarakan soal itu begitu kan. Soal beragam spekulasi-spekulasi yang ada begitu ya. Ada yang mengatakan yes, siap-siap aja begitu kan. Tinggal tunggu saja. Apakah Roy Suryo yang masuk penjara duluan atau YouTuber Nusantara duluan? Nah, ini kan yang kita lihat begitu kan. Masih menjadi pertanyaan begitu. Saya kira orang-orang akan terus membicarakan itu begitu kan. Ya, terus membicarakan bagaimana perkembangan-perkembangan yang kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini kan ada 7 orang yang dilaporkan itu begitu. Ya, kalau menurut saya pribadi ya tidak perlu sebenarnya dikit-dikit lapor begitu. Ya, mending ada dokumentasi karena setiap ada orang yang melaporkan ya diperiksa ya itu akan menjadi momok pada demokrasi. Artinya ada penghambat kepada demokrasi begitu. Ya, menurut saya pribadi biasa aja saling adu argumentasi begitu. Jadi, saya kira lebih bagus begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.